Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya juga hidayahnya, sehingga kita dapat berpresentasi pada hari ini. Terima kasih juga kepada guru pembimbing mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, Ibu Hasinda Hasanuddin. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Nara Syakila, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Adapun yang akan kita presentasikan yaitu mengenai perjanjian internasional yang akan dibacakan oleh teman saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hairana Prilia Hamdan. Saya selaku pembaca pertama ingin mendeskripsikan definisi perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional adalah perjanjian atau kesepakatan yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Nah, perjanjian internasional harus memperhitungkan kebijakan, kedaulatan, dan politik luar negeri negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Nah, dalam suatu perjanjian internasional dikenal dengan asas pasca sunt servanda, yang artinya setiap negara ikut dalam perjanjian harus menaati dan menghormati ketentuan atau materi-materi pokok perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional juga harus memperhatikan keuntungan dan manfaat dari perjanjian tersebut dan harus juga berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara. Dan adapun juga istilah-istilah perjanjian internasional yaitu traktat, perjanjian yang bersifat politis yang memuat materi mengatur tentang masalah perdamaian. Yang kedua, konvensi persetujuan formal yang bersifat mengikat yang dibuat secara bersama. Dan yang ketiga, persetujuan agreement, sesuatu perjanjian internasional yang dibuat bersifat politis. Dan yang keempat, protokol berita acara mengenai hasil suatu kongres atau konferensi. Dan yang kelima, piagam perjanjian internasional yang menciptakan hukum. Dan yang keenam, deklarasi merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan umum. Dan yang ketujuh, modus vivendi perjanjian atau kesepakatan yang bersifat sementara. Dan yang kedelapan, perjanjian agreement, perjanjian yang biasanya lingkupnya terbatas dan dengan peserta lebih sedikit. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian perjanjian internasional, juga istilah-istilahnya. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya selaku pembaca kedua ingin menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional, yaitu perundingan. Perundingan adalah mempertimbangkan materi-materi yang dicantumkan dalam perjanjian. Apakah perjanjian tersebut mengikat atau tidak? Apakah perjanjian internasional menguntungkan atau tidak? Apakah perjanjian internasional tidak mengganggu hubungan kedua negara? Apakah perjanjian internasional itu tidak menyalahi hukum-hukum internasional? Pada tahap perundingan, masalah yang dicantumkan dikaji secara politik, ekonomi, dan keamanan negara. Perundingan dalam perjanjian internasional yang melibatkan dua negara disebut talks, sedangkan yang melibatkan banyak negara disebut diplomatic conference. Yang kedua, penandatanganan. Jika negara-negara sudah sepakat terhadap materi-materi yang dibicarakan dalam perundingan, penandatangan akan menentukan apakah perjanjian tersebut mengikat atau tidak. Yang ketiga, pengesahan. Pengesahan ini bersifat wajib sekalipun teks perjanjian dan bersesuaian dengan menyatakan bahwa persetujuan negara-negara terhadap kewajiban untuk mengikat dinyatakan dengan pengesahan. Di Indonesia, perjanjian internasional batalnya perjanjian internasional yaitu adanya penipuan, kecurangan, 3 paksaan,
4. Adanya perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pertimbangan pelaksanaan perjanjian yang tidak disetujui oleh pihak-pihak tertentu yang tiap perbuatannya melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain. Sekian dari saya. Baik, sekian penjelasan dari teman saya mengenai tahapan perjanjian internasional dan juga batalnya perjanjian internasional. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bias Kemala. Saya akan memaparkan materi tentang berakhirnya perjanjian internasional. Ada juga beberapa hal yang menjadi berakhirnya perjanjian internasional antar negara. Yang pertama, apabila telah tercapai tujuan yang hak oleh dua negara atau lebih. Yang kedua, masa berlaku perjanjian tidak habis. Yang ketiga, negara yang terlibat dalam perjanjian tidak lagi memiliki kedaulatan. Keempat, adanya persetujuan dari negara peserta untuk mengakhiri perjanjian. Kelima, adanya perjanjian baru yang bersifat meniadakan perjanjian terdahulu. Keenam, diperbarui syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Ketujuh, diakhirnya perjanjian secara sepihak oleh suatu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain. Selanjutnya, macam-macam perjanjian internasional. Yang pertama, dilihat dari jumlah negara yang terlibat, yaitu perjanjian bilateral yang diikuti oleh dua negara. Perjanjian ini hanya menyangkut kedua negara. Perjanjian bilateral bersifat tertutup, artinya tidak ada kemungkinan bagi negara lain atau pihak ketiga untuk ikut serta dalam perjanjian itu. Yang kedua, perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari dua negara. Perjanjian multilateral tidak hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan negara-negara yang mengadakannya, tetapi juga menyangkut negara lain yang tidak mendatanganinya. Yang ketiga, perjanjian internasional, perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak dibatasi kawasan tertentu. Dilihat dari fungsi atau sifatnya, Law-making treaty adalah suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Sedangkan treaty contract, perjanjian yang bersifat suatu kontrak dalam hukum perdata, yaitu hanya mengakibatkan timbulnya hak-hak atau kewajiban hukum di antara pihak-pihak yang mendatanganinya. Dilihat dari wilayahnya, perjanjian regional, berkesempatan antara dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Tujuan kerjasama regional biasanya sesuai kepentingan masing-masing negara. Namun, secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah. B. Perjanjian internasional. Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak dibatasi kawasan tertentu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari teman kelompok saya. Dapat saya simpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau disebut bilateral, dan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau disebut dengan multilateral. Sebelum melakukan perjanjian, kita harus mengetahui apa saja keuntungan yang akan kita dapatkan, dan apa perjanjian tersebut mengganggu kedua hubungan negara atau tidak. Kita juga harus mengetahui mengenai istilah-istilah dan tahap-tahapannya. Ada 3 tahapan dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada perundingan, yang dimana perundingan ini kita membahas segala materi yang akan dicantumkan dalam perjanjian internasional. Kedua ada penandatanganan, ketika kedua negara atau lebih telah menyetujui perjanjian tersebut. Ketiga ada pengesahan, yang dimana kita meresmikan perjanjian tersebut. Sekian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.